Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat belajar. Masih semangat ya? Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Kita memulai pembelajaran yang pertama ya sobat belajar. Pada pembelajaran satu ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, sobat belajar nanti bisa membaca sendiri ya pada layar. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh para siswa. Langsung mulai ya sobat belajar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Mari kita cari tahu ya sobat belajar. Mari kita membaca tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari sobat belajar kita membaca tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 45, Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 45 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, sobat belajar, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, sobat belajar, sekarang tugas kalian berdasarkan teks tersebut, nanti kalian akan mengisi peta pikiran sebagai berikut ya. Ini juga ada di buku siswa. Nanti peta pikirannya seperti kemarin kalian membuat
pertanyaan berdasarkan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contohnya bagi berikut, siapa nama Jenderal Inggris yang terbunuh dalam pertempuran Surabaya? Tadi kan sudah ada ya di bacaan jawabannya. Nanti kalian meneruskan membuat kalimat pertanyaan ini. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur SPOK. Masih ingat ya, sobat belajar, SPOK yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan di Indonesia ini tidak hanya terjadi di Surabaya ya, sobat belajar. Salah satunya juga terjadi di Ambarawa yang dikenal dengan pertempuran Ambarawa. Juga ada pertempuran di Medan yang dikenal dengan Medan Area. Kemudian di Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Api. Juga ada agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Coba amati gambar berikut ya, sobat belajar. Nah, di sini ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya, sobat belajar? Nah, sekarang diskusikan jawabanmu secara berpasangan atau dengan keluargamu ya, sobat belajar. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nanti ada ayam, ikan, bebek, dan cecak. Di situ dalam diagram ada ciri-ciri dan ciri-ciri habitat. Saya contohkan pada ayam ya, sobat belajar. Ciri-cirinya kakinya berjumlah 2, bertelur, berjengger, berbulu kecuali kaki, dan masih banyak lainnya. Kemudian ciri habitatnya adalah berada di daratan ya, sobat belajar. Kemudian nanti untuk ikan, bebek, cicak, kalian bisa mencari sendiri ciri-cirinya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding. Kemudian bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik ya, sobat belajar? Mari kita baca bacaan tentang bebek sebagai berikut. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air.
Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya ya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang di atas air. Nah, sobat belajar, sekarang tugas kalian lagi ya, mengamati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporanmu berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporan membaca berbagai sumber bacaan ya. Nanti bisa mengisi pada tabel sebagai berikut. Ada hewan, ciri khusus, dan ciri-ciri habitatnya. Kira-kira di sekitar kalian hewan apa saja yang kalian akan amati, nanti ditulis di sini. Nah, sobat belajar, demikian ya pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengunjungi deskripsi jika ingin menonton video-video lainnya. Ada di link di bawah video belajar ini ya, sobat belajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Terus semangat. Terima kasih sobat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.